Salam sejahtera, salam sehat dan salam kebaikan bagi kita semuanya yang dikasihi Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran untuk mendengarkan sabda Tuhan pada saat ini. Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, adapun sabda Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam kitab Injil Matius pasal 14 ayat 13 sampai dengan 21. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, salah satu semboyan atau istilah yang sering kita dengarkan di dalam kehidupan kita, yaitu mengutamakan kepentingan orang lain dibandingkan kepentingan pribadi. Tapi fakta-fakta yang terjadi sekarang ini tidaklah demikian. Ada banyak orang yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Ada banyak orang yang hanya memikirkan kepentingannya sendiri. Bahkan tidak jarang kita lihat ada orang mengorbankan orang lain demi kepentingan diri sendiri. Hanya segelintir orang sekarang ini yang benar-benar melakukan seperti semboyan tersebut. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam nas perikop khotbah yang sampai kepada kita pada saat ini, diceritakan kepada Yesus di mana Yohanes Pembaptis yang notabene-nya masih bersaudara dengan Yesus
dihukum mati, dipancung oleh Herodes sesuai dengan ayat pertama dalam pasal 14 ini. Berita tentang kematian Yohanes Pembaptis sampai kepada Yesus. Yohanes Pembaptis yang notabene-nya harus dipenggal oleh Herodes untuk menyenangkan selingkuhan daripada Herodes sendiri, yaitu Herodias. Dimana kalau kita melihat sebelum perikop ini, Yohanes Pembaptis pernah menegur Herodes karena dia mengambil Herodes menjadi istrinya. Nah, berita itu sampai kepada Yesus. Oleh karena berita itu, maka Yesus sedih. Yesus bergumul. Dan Yesus ingin menenangkan diri, supaya dia mampu bergumul dengan tenang oleh karena kematian daripada Yohanes Pembaptis. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya menyingkir ke suatu tempat, orang banyak mengetahuinya, tetap mengikuti Yesus. Nah, ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya melihat orang banyak yang mengikuti dia dalam ayat 14, maka dikatakan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Tergerak hatinya oleh belas kasihan. Dia tidak lagi memikirkan tentang dirinya sendiri, tetapi yang dipikirkan oleh Yesus sendiri adalah kepentingan oleh orang lain. Dia harusnya berduka, tapi dia melihat orang lain, dia lebih mengutamakan kepentingan mereka. Yesus melihat orang banyak itu, dia merasakan bagaimana sakit daripada orang banyak itu. Dia merasakan bagaimana pergumulan daripada orang banyak itu. Maka akhirnya Yesus melakukan pelayanan dengan belas kasih. Artinya dengan sungguh-sungguh. Walaupun dalam duka, tapi Yesus mampu melayani mereka dengan sungguh-sungguh. Dengan belas kasihan, orang sakit disembuhkan. Dengan belas kasihan, dia mengajar mereka akan kerajaan Allah. Kalau kita baca dalam kitab Injil Markus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apakah memang cukup hanya sebatas itu pelayanan yang Yesus berikan kepada orang banyak itu? Tentu tidak. Dia tidak hanya menyembuhkan orang sakit, dia tidak hanya menghibur orang yang berduka, tetapi Yesus memberikan lebih dari yang seharusnya. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus menyuruh murid-muridnya untuk memberikan orang banyak itu makan. Sikap daripada para murid, kalau kita lihat dari perikop ini, sikap yang apatis, yang tidak peduli. Para murid justru mengatakan, suruhlah mereka pergi, supaya mereka mencari makan. Para murid tidak mau melibatkan diri untuk kepentingan orang banyak. Berbeda halnya dengan Yesus. Yesus akhirnya mengatakan, berikan mereka makan. Di dalam kemustahilan yang dipikirkan oleh para murid, bagaimana mungkin orang yang begitu banyak bisa diberikan makan? Murid akhirnya jujur akan kelemahan daripada mereka sendiri. Yang ada pada kami hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus memberkatinya. Dan pada saat itu terjadilah mujizat yang begitu luar biasa. 5.000 laki-laki, tidak termasuk anak-anak,
dan perempuan hanya mengandalkan 5 roti dan 2 ikan mampu diberikan. Semuanya kenyang tanpa ada yang bersungut-sungut. Bahkan yang luar biasanya lebih dari yang seharusnya. 12 bakul lebih. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tentu terkadang kita di dalam kehidupan ini masih seperti para murid. Masih memikirkan diri sendiri. Yang tidak memikirkan orang lain. Yang hanya memikirkan soal makananku, diriku, dompetku. Sehingga menyuruh orang lain untuk pergi karena tidak ada untung. Tapi sikap yang dipertunjukkan oleh Yesus ini menjadi sikap yang wajib dan harus kita teladani. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sesuai dengan tema yang sampai kepada kita. Dikatakan makanan dan minuman adalah pemberian Allah. Apa yang boleh kita lihat? Dari firman ini kita mau belajar bagaimana sebenarnya supaya terjadi sebuah mujizat yang akan diadakan oleh Tuhan. Maka kita harus menyadari bahwa makanan dan minuman adalah pemberian Tuhan. Seperti dalam perikop ini, mujizat itu terjadi ketika ada keterbukaan hati untuk memberi. Maka makanan yang ada pada kita dan minuman yang ada pada kita harus menjadi sumber-sumber mujizat zaman sekarang ini. Jangan menunggu mujizat. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita di dalam kebenaran Tuhan menjadikan diri kita untuk mujizat bagi orang lain. Mampu berbagi, mampu memberi, mampu menolong dan lain sebagainya. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dari firman ini kita mau melihat bahwa Tuhan peduli akan kebutuhan manusia, akan kebutuhan kita. Tuhan peduli akan segala sesuatu yang kita rasakan. Tuhan peduli akan segala sesuatu yang kita butuhkan. Bahkan Tuhan memberi lebih daripada yang kita butuhkan. Yang dibutuhkan orang banyak itu hanya kesembuhan. Yang dibutuhkan orang banyak itu hanya pengajaran. Yang dibutuhkan orang banyak itu hanya sapaan daripada Yesus. Karena mereka sudah kehilangan sebuah figur pada saat itu. Tapi Yesus justru memberikan lebih daripada yang seharusnya. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus berkeyakinan bahwa Yesus memberikan lebih daripada yang seharusnya. Maka jangan takut, jangan gentar. Mari senantiasa berbagi. Sekali lagi, mari kita berbagi kepada orang lain. Karena kita percaya bahwa berkat Tuhan berlimpah bagi kita. Maka sudah seharusnya kita juga menjadikan diri kita mujizat, berbagi lewat berkat Tuhan yang kita terima kepada orang lain juga. Yang terakhir Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dari firman ini kita mau diajak bagaimana setiap orang yang percaya untuk senantiasa mengesampingkan keinginan-keinginan pribadi. Seperti yang dilakukan oleh Yesus. Dia berduka. Ada sekarang ini banyak alasan kita untuk mengesampingkan kepentingan orang lain. Karena anak, karena istri, karena pekerjaan dan lain sebagainya. Mengesampingkan pekerjaan Tuhan. Tapi lihat kebenaran firman Tuhan ini kita mau diajak, kita mau dipastikan. Setiap orang yang percaya, kesampingkan egomu, kesampingkan keinginanmu, kesampingkan dirimu sendiri demi kepentingan orang lain, demi pekerjaan Tuhan. Layani senantiasa orang lain dengan sungguh-sungguh. Layani senantiasa orang lain dengan belas kasihan. Dengarkan jeritan orang lain. Dengarkan derita mereka. Hadirlah engkau bagi kehidupan mereka. Apa yang bisa engkau berikan, berikan. Apa yang bisa engkau lakukan, lakukan. Jangan tunggu-tunggu waktu untuk berbuat baik dalam kehidupanmu.
Amin, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan kami, Tuhan yang maha baik, untuk sabda Tuhan yang sudah kami dengarkan. Biarlah kiranya kami Bapa senantiasa menjadi mujizat bagi sekitar kami. Biarlah kami sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, karena kami percaya Tuhan akan memberikan, mencukupkan segala yang kami butuhkan. Bahkan lebih daripada yang kami butuhkan Tuhan akan berikan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam sejahtera Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.